baru beberapa menit jalan, eee, tiba-tiba merinding deh sumpah, gue ngerasa ada yang ngikutin gue. Halo, Oke, halo halo ada suaranya nggak? ada. Aman Halo, nih? aman kayaknya. Oke, jadi tiba-tiba gue punya ide pengen tektokan nih ke Gunung Gede. Hmm, Gue ajak lah nih iseng ke salah satu teman gue. Dia tuh sebenarnya basicnya tuh pesepeda. Dia udah kalau sepedaan tuh lintas kota, lintas provinsi lah, malah dari Cikarang ke Jogja. anjir Gue gila. padahal cuma iseng doang gue kayak, coy, tektokan gede yuk, hayu gitu. Teman gue ini baru sekali mendaki doang dan itu ke Pangrango gitu. Temen lu Karena gue baru takut. sekali. Iya, teman gue baru sekali mendaki ke Pangrango. Nah, sebelum naik, otomatis gue akan nanya ke teman-teman gue yang udah melanglang buana, bahkan ada yang udah naik turun gede tuh sampai 12 kali lebih. Kayaknya dia punya kebun daun bawang deh di Surya Kencana tuh, makanya rutin banget naik gede, gila. Sampai udah sohib banget dah sama bapak-bapak base camp di sana. Terus si gede ini kan ada yang terkenal tuh kan jalurnya biasanya Putri kalau nggak Cibodas kan, ada lagi Ya, Salabintana tapi nggak familiar. Terus gue bilang nih ke teman gue, woi gue mau naik gede nih tektokan, kata gue gitu, si sotoy ini mau tektokan gede. eh Terus gue nanya, menurut lo lewat jalur mana ya? Terus Cibodas aja gitu. Terus gue tuh cuma kayak, kenapa? Enak kok, santai jalurnya. Oh ya udahlah, pokoknya yang tertera di otak gue adalah Cibodas, Cibodas. Terus gue bilang nih sama calon partner pendakian gue, coy kita naik via Cibodas. Oke, pokoknya dia mah oke oke aja deh. Aku berangkat Jumat malam, nyampe sana kan bisa istirahat dulu di base camp, pagi langsung ngegas nih biar nggak kemalaman kan. Dan nih berangkatlah gue. Nah kebetulan hari Jumat itu gue kerja kan, dan ada meeting ke Jakarta nih gue. Otomatis fisik gue kekuras dong sih ya di hari Jumat itu nih. Terus yaudah gue meeting, gue balik lagi ke Cikarang. Nyampe maghrib gue langsung packing, langsung berangkat. Terus kita motoran kan dari Cikarang ke Bogor tuh, kita motoran. Ternyata ya macet lah, terus ada kendala di jalan, hujan, otomatis kan durasi berarti perjalanan itu jadi lama mas. dari berangkat itu udah hujan. Udah hujan. Terus tapi emang manusia ini sangat sotoy sekali, kayak yang ngegas Tapi ngegas tetap aja, tetap berangkat ya. tetap jalan, kita tetap optimis gitu karena ngerasa nggak kenapa-napa lah gitu. Terus habis kayak gitu, nah karena durasi perjalanan dari rumah ke Bogor itu makin panjang, lama, otomatis kan fisik gue kekuras dong. Nah begitu masuk daerah puncak, gue bilang sama temen gue, kayaknya gue nggak kuat deh nih kalau misalnya harus ngelanjutin perjalanan nih. Kita cari penginapan dulu aja lah gitu, cari Eh, hotel gitu. Gue udah berapa ngantuk jam banget itu? di jalan. Berapa jam dari rumah ke Bogor puncak? Dari rumah ke puncak itu 4 jam, baru masuk daerah Anjir. puncak ya 4 jam. Makanya gue langsung kayak yang, aduh Gilang udah nggak kuat gue lah. Pokoknya gue berangkat tuh habis Isya kan, sekitar jam 7:30 8 gitu deh gue berangkat. Nah jam 11 atau jam setengah 12 tuh gue masih baru masuk daerah puncak, jadi kan kayak capek banget. Terus akhirnya gue bilang, temen gue juga udah kayak ngeliat gue, yaudah deh kita rubah rencana nih. Akhirnya kita cari penginapan tuh, cari hotel. Gue udah bilang sama temen gue, pokoknya jam 6 pagi gas ya, kata gue gitu. Temen gue oke gitu. Nah ternyata karena gue nginep malamnya, karena berubah kan rencananya, yang tadi yang nginep di base camp kita akhirnya nginep di penginapan. Subuh-subuh tuh kita udah bangun sih, udah siap-siap, cuma karena mager jadi kayak ntar aja. Dan gue
lupa kalau dari penginapan gue ke si base camp Base itu camp. jaraknya masih kurang lebih masih 1 jam atau 1,5 jam lagi gitu. Buset, Karena kan jauh puncak amat. puncak itu weekend macet kan, itu dia. Terus ya udah akhirnya kita tetap jalan sih. Nah, nyampe base camp itu kita sekitar jam 8, jam 8 lewat lah. Otomatis kan kita sarapan dulu, belum sarapan tuh. Mana kita skip makan malam kan. Akhirnya sarapan, terus siap-siap, ngurus si Maksi dan lain-lain. Jam 9 tank itu kita bener-bener jalan baru mulai trekking tuh. Nah pas di jalan tuh Jam gue 9 pagi. jam 9 pagi yang harusnya jam 6 pagi kita Ya. molor jam 9 pagi dan masih Oke. ya sudah baiklah gitu. Di jalan tuh gue ngomong gini sama temen gue, eh, karena kita berangkat jam 9 pagi, kita istirahatnya per 1 jam sekali ya, maksimal setengah jam sekali nih kalau fisik gue nggak kuat. Terus habis kayak gitu, sepanjang perjalanan tuh bener-bener kita tertib banget sih sama waktu. Kita cuma berhenti 1 jam sekali, nggak ada foto-foto, nggak ada video-video. Kalaupun ada foto atau video tuh kayak sambil jalan cuma beberapa detik. Jadi bener-bener kita nggak ngabisin waktu. Bahkan setiap di shelter aja kita nggak berhenti. Jadi di Gunung Gede via Cibodas itu ada bangunan-bangunan gitu buat berteduh atau istirahat. Bentuknya tuh bener-bener bangunan yang ada atapnya, berlantai kayak gitu. Tuh kita tuh nggak pernah istirahat di shelter. Terus habis kayak gitu, pokoknya setiap 1 jam kita baru berhenti makan gitu loh. Nah sampailah kita ngedaki jam 9, nggak ada kendala tuh, kita fun banget. Terus habis kayak gitu ya udah sampailah kita di kandang badak nih sekitar jam setengah 2. Nah kandang badak itu salah satu tempat untuk ngecamp. Oh, Ah, campgroundnya itu ya. iya yang rame ya, yang cukup rame gitu. Sebenarnya di beberapa shelter sebelumnya bisa ngecamp, tapi kandang badak ini katanya sih memang tujuan gitu kalau untuk ngecamp, salah satu tujuan pendaki untuk ngecamp di situ, buka tenda. Ya udah akhirnya gue di situ tuh gue makan, sholat sambil istirahat, dan itu cuma setengah jam doang karena kita ngejar waktu kan. Terus kita langsung naik lagi. Nah awal mula segala-gala nih menurut gue di sini. Nah, akhirnya pas abis kita start dari kandang badak untuk menuju puncak, tiba-tiba di jalan itu kok mulai tanjakan nih, gue udah mulai curiga-curiga gitu kan, kayak yang mulai nanjak-nanjak. Terus kita ketemu beberapa pendaki yang mereka arahnya turun bukan naik nih, mengerada. Ya lo gila sih gitu menuju puncak di jam 2 siang gitu loh. Setiap ketemu pendaki juga pasti basa-basi dan cuma nanya, "Puncak berapa lama lagi? Ini tanjakan berapa lama lagi?" gitu. Terus Tinggal kayak, depan itu gitu jawabnya. Depan itu. "Iya, iya, bentar lagi Mbak, bentar lagi," gitu. Walaupun gue pasti akan bilang, "Ya ilah bullshit banget sih, bentar lagi nih kayak hoax nih," kata gue gitu kan. Tapi kadang ada yang bilang 2 jam lagi Mbak, atau 2 kilometer lagi Mbak. Terus gue udah mulai kayak mikir, kok kayak gue ngerasa ada sesuatu yang aneh nih, gak tahu ya, kayak feeling gue aneh aja gitu. Nah di jalan itu setengah jam jalan, gue udah mulai ini kan, apa namanya, energi gue kekuras nih. Tapi dia tetap kayak hayo hayo gitu. Nah pas udah kayak mau jam 3-an gitu, tiba-tiba kabut nih mulai turun gitu. Gue udah terus gue juga udah kayak yang ini kita tetap mau ke atas nih, udah jam 3 loh, kayak udah mulai kabut gelap karena kan sekali lagi vegetasi gede itu rapet ya. Iya. Dia masih kayak yang ayolah bisa kok. Terus gue juga sebenarnya nggak ada pikiran buat nggak bisa gitu, gue masih bisa gitu. Sampai ada satu rombongan pendaki, bapak-bapak sama ada satu mas-mas gitu, mereka bercanda dan sambil ngeluh gitu sih, maksudnya kayak yang mau kemana mas gitu, ngecamp di mana gitu. Terus kita kan cuma bilang tektok,
Wah beneran tektok gitu jam segini mau ke puncak. Kayak yang ini tanjakannya nggak beres-beres nih. Gue nanya kan, emang berapa lama lagi? Wah masih lumayan nih mbak katanya. Ini sih kalau udah di sini naik salah turun salah jadi bingung nih mau berhenti juga salah gitu. Terus gue, nah di situ tuh mulai kata-kata naik salah turun salah gue mikir keras kayak yang mana ya, gue ngelihat mereka yang pro aja ngomong kayak gitu, apalagi gue tuh pokoknya selalu menempatkan setiap kali naik gunung gue tuh nol banget gitu. Gue walaupun gue misalnya pernah naik ke gunung ABC gitu, gue nggak merasa gue udah pernah kesini, enggak, gue tuh selalu, karena kan setiap gunung itu punya karakteristik yang berbeda ya, dan pelajaran petuah dari om-om gue tuh kayak yang jangan pernah menyepelekan alam gitu, apalagi jangan pernah sombong gitu-gitulah. Makanya gue nggak pernah mentang-mentang gue udah pernah ke gunung ini terus begitu naik ke sini gue kayak santai cepil gitu. Gue nggak pernah berani kayak gitu. Terus kayak gitu temen gue tuh udah ngelihat muka hopeless gue kan, kayak yang gue udah bilang gini, lo kalau misalnya mau naik gak apa-apa deh sendirian aja, siapa tahu kan dia mau lari kan, maksudnya mau trail run gitu, terus karena ngebawa gue jadi lelet. Gue nggak apa-apa deh tunggu di sini. Itu sebuah Parah, kalimat yang sangat amat bodoh sebenarnya. Terus parah. iya, terus dia bilang kayak enggak udah ayo bisa, itu lagi diskusi tuh kita. Terus tiba-tiba hujan turun lah, akhirnya gue langsung kayak yang buru-buru pakai jaket, pakai jas hujan, dan jas hujan gue itu kan atas bawah, maksudnya kesetel gitu loh, celana sama eh, jaket atasan gitu. Karena gue nggak mau lagi kedinginan di gunung, apalagi ini gue nggak bawa salin kan, jadi kayak makanya gue harus serapat mungkin deh, jangan sampai si air hujan ini masuk lewat celah manapun. Terus gue udah mulai kayak yang duh hujan gitu, dan setiap kali gue ngelihat ke atas, maksudnya ke depan ya, itu tuh kayak yang ujungnya si tanjakan ini tuh gak kelihatan gitu, jadi kayak masih hopeless banget Kabutnya kalau turun. misalnya iya kabut, mana kabut dan hujan kan. Terus ini tuh kayak definisi misalnya lo naik ke puncak gunung yang berpasir kan, kayak lo naik 2 langkah lo turun selangkah gitu loh. Iya. Puncak udah kelihatan di depan mata nih cuma beberapa meter, tapi kayak nggak nyampe-nyampe. Ini tuh sama, cuma bedanya ini tuh tanjakan dan hutan yang lebat gitu. Kayak yang kok ujungnya nggak kelihatan mana ini masih rimbun, masih tanjakan terus. Cuma temen gue kayak yang eh, masih mau nggak, masih bisa nggak gitu, dan gue ngejawab kayak ya udah ayo mau, ya udah bisa, karena posisinya waktu itu udah di pertengahan jalan gitu loh mas, udah di tengah antara puncak dan Cikandang Badak. Kalau misalnya gue turun lagi kan nggak mungkin. Nah akhirnya kita sepakat kayak ya udah kita naik sampai ketemu orang lah ibaratnya, karena kita bener-bener di tanjakan setan itu cuma berdua. Habis kayak gitu gue bilang ya udah deh. Nah harapan gue adalah surken si Surya Kencana itu kan, karena katanya di sana kan ada yang jualan, atau mungkin di sana kan banyak yang ngecamp, jadi kalaupun gue mau nunggu temen gue ke puncak ya gue bisa nunggu sama pendaki-pendaki lain gitu. Intinya di keramaian lah. Nah bodohnya kita berdua, kita nggak tahu kalau ternyata dari jalur Cibodas itu rutenya adalah lo ke puncak dulu baru lo turun ketemu Surken. Gue pikir adalah Surken dulu baru puncak. Itu yang salah, dan sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa gue bisa so berimajinasi bahwa Surken dulu baru puncak gitu loh. Dan gue juga nggak pernah nanya ini posisi ini gitu loh ke teman-teman gue yang udah pernah naik. Ini kesalahan gue sih, jadi buat siapapun yang mau naik gunung mendingan cari tahu info detail tentang jalurnya ya. Observasi. Iya, observe. Nah, kalau gue tuh nggak tahu kenapa gue skip ini gitu untuk naik gunung gede. Nah, terus lanjut nih. Jadi Yoi. dalam keadaan hujan, kabut yang udah mulai turun, cuma ada kita berdua di tanjakan setan, kita tetap naik gitu. Pokoknya sampai gue udah sering berhenti, ditambah ini ada satu lagi, gue kan punya penyakit mah ya. Dan nggak tahu kenapa gue tuh bego banget sih, gak kepikiran aja pas sarapan tuh gue malah sarapan mie instan bukan sarapan nasi. Luar Atau biasa.
gue kayak yang gue udah dari malam belum makan, begitu sarapan mie instan gitu, jadi kayak yang Tuhan ini kayak yang bener-bener cerobohnya gue banget. Cuma gue udah sempat sebelum ngedaki itu gue udah sempat minum obat mah. Nah si obat ini eh, gue ngerasa udah gue masukin ke tas yang gue bawa nih, karena kan gue bawa kotak obat ya, bawa P3K standar. Udah gue masukin kok, gue kirim gue di situ. Pas makan siang di kandang badak itu juga gue cuma makan gorengan 3 biji sama gue makan snack bar yang gue bawa 1, sama gue minum air jeruk anget kan. Udah gue cuma ngisi amunisi gue itu doang gitu. Pas ditanya kesehatan tuh mah gue kambuh lah, perut gue sakit banget tuh kayak mungkin buat cewek-cewek tahu ya gimana rasanya kalau mau haid. Nah disitulah gue cari-cari obat gue tuh nggak ada. Gue cari mungkin nyelip di kantong jaket gue juga ternyata nggak ada. Itu gue udah kayak oke, baiklah, kebodohan gue yang kedua nih. Ya udah akhirnya sambil bungkuk-bungkuk tuh gue jalan, cuma jadi lebih sering berhenti sih, tapi berhentinya tetap nggak lama ya karena gue sadar diri. Terus pas itu tanjakan yang udah nggak berhenti itu, tanjakan yang luar biasa bikin tobat dah gue kalau bisa gitu. Akhirnya ada secerca harapan nih, mulai kelihatan lah langit gitu, maksudnya udah berarti pohon-pohon udah nggak terlalu kelihatan. Nah gue mikirnya kayak wah akhirnya ketemu surkan lah. Terus nah temen gue udah mulai kayak ayo bentar lagi, dikit lagi. Nah karena ke depan tuh udah kelihatan jadi gue semangat dong. Terus habis kayak gitu pas nyampe atas, maksudnya nyampe lahan terbuka itu, kabut tuh tebel banget mas, bener-bener tebel banget gitu. Udah mulai kelihatan ini nih, kelihatan pembatas antara jurang sama jalur gitu loh, ada kayak tugu-tugu gitu yang ada tali-talinya. Nah karena kita berdua tuh nggak tahu jalur, dan menurut gue dan teman gue ini dari tanjakan setan ke atas itu kan luas ya, maksudnya gede gitu loh jalurnya, nggak cuma setapak. Dan menurut kita tuh, atau mungkin kita yang kurang bisa baca jalur ya, itu tuh kayak yang nggak jelas gitu loh. Jadi yang ngacak aja lo cari pijakan yang menurut lo benar. Nah temen gue ini si pintar satu ini tiba-tiba ngambil jalur sebelah kiri yang itu kan kabut ya, jadi kita nggak tahu kalau sebelah kita tuh ternyata jurang. Gue sempat ngomong gini, kalau jalan di situ sih kayaknya bukan ini deh jalannya, lo harusnya jalannya di sebelah kanan pembatas itu yang ada tali-tali sama patok-patoknya gitu loh. Terus kayak gitu, enggak ini kok kan surken tuh di bawah, jadi kesini. Terus gue bilang enggak, kayaknya gak mungkin sebelah sini deh, kayak aneh aja menurut gue, cuma ada jalan tapak kecil terus sebelahnya tuh bener-bener udah kabut gak kelihatan apa-apa, sementara sebelah kanan itu jalannya agak sedikit lebar gitu loh, nggak setapak banget. Ya udah, terus akhirnya karena kebetulan untungnya partner gue ini nggak batu dan nggak so tau gitu loh, jadi setiap kita nggak tahu kita akan diskusi dan menerima pendapat yang paling logis. Akhirnya pindahlah ke sebelah kanan si patok ini. Nah pas beberapa langkah ke depan tuh kan kabutnya agak ini sedikit ya, gue nengok ke kiri, tuh kan bener anjir jurang dong. Gue langsung kayak tuh lo lihat anjir ini jurang ya, bukan arah untuk turun ke bawah, bukan untuk ke surken. Terus temen gue kayak yang cuma diem, iya salah gue kata dia gitu kan. Terus kayak ya udah, nah udah di kabut itu gue kayak kayaknya gue udah nggak mau ngelanjutin ini deh kata gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia kenapa? Ya udah ayo. Terus dia langsung ngegandeng gue kan, kayak ayo kita bisa gitu. Terus habis kayak gitu udah ya udah, gue sempet kayak ini di mana gitu, karena kan kabut banget mas. Gue nggak tahu kalau ternyata itu udah daerah puncak sebenarnya, karena kan ekspektasi gue itu surken ya. Gue masih tujuan gue adalah si surken, gak tau kenapa nih gue kayak surken terus habis kayak gitu ayo ini udah puncak. Terus masa kata gue, mana gue orang yang nggak percayaan kan, iya kita tuh udah di atas banget. Terus surkennya mana, kok kita nggak ngelewatin surken? Gue lupa deh ini temen gue ngejawab apa pas gue nanya kayak gitu. Pokoknya gue kekeh kayak
surkennya mana, terus gue udah nggak kuat, temen gue kayak, "Ini udah puncak, ayo bentar lagi depan puncak," gitu. Terus udah kita debatnya di situ aja. Muka gue akhirnya udah pias banget kan, udah diem banget, zaman itu hujan, kabut. Terus akhirnya kayak temen gue, "Yaudah ayo, kita turun." Terus akhirnya kita berhenti dulu kan. Itu 4:30, kita nyampe daerah puncak jam 4:30 sore, Mas. Terus akhirnya kita ambil video sebentar sih, maksudnya, tujuan gue untuk ngambil video di situ adalah gue cuma pengen tahu apa bener gue udah di daerah puncak gitu loh, Mas. Karena kan gue masih belum tahu ya itu puncak atau enggak, maksud gue pengen nanya ke teman gue ketika gue dapat sinyal nanti, "Gue cuma sampai sini nih, ini sebenarnya di mana sih?" gitu loh. Karena kan kabut ya. Terus akhirnya nah, pas banget habis ngambil video itu, langsung ada geledek sama petir. Wah, itu kita udah langsung, "Coy, cabut, ini kita bener-bener cuma berdua banget, gak ada orang lain lagi." Dan geledek sama petir tuh terus-terusan, kita langsung cabut, turun, gak mikir apa-apa gitu. Nah, pas kita turun tuh kan berarti jam 4:30 ya. Kita mau balik lagi ke kandang badak, petaka kedua nih, eee, 4:30 di situ tuh ya, kita mau masuk lagi ke tanjakan setan ini, udah gelap banget, Mas, udah kayak maghrib gitu kan. Kita udah mulai nyalain headlamp nih, cuma karena headlamp ketemu kabut kan nggak kelihatan ya, apalagi lampu senter dan headlamp kita tuh putih. Akhirnya kita rubah modenya pakai lampu yang warna merah gitu. Mhm. Jalan lah, nah pas jalan di sini tuh gue udah kayak yang kita tuh udah mulai gandengan terus nih, nggak lepas-lepas gitu, dia pokoknya terus megangin tangan gue aja karena kan ngeri ya, udah gelap posisinya dan itu bener-bener bayangin aja kayak kita di hutan belantara dan cuma berdua. Lalu baru beberapa menit perjalanan, gue salah, mijak. Jadi gue kan jalur gede via Cibodas itu bebatuan terus ya, didominasi bebatuan deh. Terus gue akhirnya, keseleo lah kaki gue. Bayangin dah tuh udah kayak, sumpah itu kayak sakitnya tuh masih berasa sampai sekarang. Kaki gue keseleo, terus gue langsung kayak, dong gue kayak sakit banget terus, dan dia gak ngasih gue waktu istirahat, maksudnya kayak, "Gak apa-apa kan?" Dia cuma kayak, "Gak apa-apa, entar dulu kaki gue sakit banget," gitu. Kayak, "Ayo, kita obatin di bawah aja," gitu. Terus gue sempet kesel kan kayak, "Gimana caranya mau ngobatin kalau gue nggak bisa jalan woi," kata gue gitu. Terus akhirnya ya udah pelan-pelan dibantu sama dia, gue juga akhirnya numpu kaki kanan gue tuh pakai trekking pole. Yang tadinya lo bayangin aja deh, yang tadinya tanjakannya sebegitu ekstrim menurut gue, sekali lagi menurut takaran gue, kita jalan turun dengan posisi kaki gue keseleo, eee, gelap, hujan, dan udah mau maghrib tuh kan udah kayak kepanikan gue bertumpuk tuh. Nah, pas pulang ini kan mungkin karena efek gelapnya ngelebihin pas kita berangkat tadi, kita nggak udah nggak kebayang deh sama jalur, dan di sinilah gue baru menemukan kelemahan teman gue. Jadi dia itu lemah di bagian navigasi, dia pun mengakui itu. Jadi dia nggak bisa baca jalur gitu loh, Mas. Karena sampai kayak kita tuh ketemu pasak-pasak yang berserakan warna biru. Tadinya kita mau lurus aja nih, kayak pede aja gitu lurus, karena memang itu tuh kelihatan sama semua jalanan tuh. Akhirnya gue berhenti, dia kayak, "Bentar, emang kita lurus ya, bukannya belok kanan?" Karena si jalur yang sebelah kanan ini pun nggak kelihatan. Gue cuma ngeliat ada kayak pasak putih gitu. Yang gue ingat emang semua pasak tuh warna putih yang kita laluin. Terus dia bilang, "Enggak kok, itu ada kelihatan jalurnya." Nah, si pasak yang berserakan ini emang terlihat seperti jalur. Terus gue kayak, "Bentar, emang kita ngelewatin yang warna biru?" "Enggak kan, seinget gue kita tuh nggak ngelewatin yang berwarna," kata gue gitu. Dia diem, kayak, "Coba deh lo lihat ke depan, itu tuh rimbun banget," kata gue gitu. "Lo lihat tuh makin makin gelap, makin belantara gitulah." Untungnya dia kayak, yaudah ayo kita coba cek jalur yang kanan ya." Nah, ternyata bener dong itu kayak jalur, yang bener gitu, jalur yang Untung sesungguhnya. untung ingatan lu kuat. Iya, karena
ya itu ingatan gue kayak nggak ada yang berwarna gitu kan. Supaya itu di situ gue kayak gue nggak kebayang sih kalau misalnya kita lurus terus ya apa yang terjadi. Kayak gue apa gue tuh deg-degan itu masih ada sampai gue ceritain ini. Akhirnya ya udah, akhirnya kita turun. Eh, terus gue bilang kayak gini ke teman gue kan selalu diajarkan sama om gue ketika mendaki ya, kayak jam maghrib itu apapun yang terjadi berhenti gitu. Terus sebenarnya juga kalau misalnya lagi berkabut ya berhenti, karena kan rata-rata orang yang hilang di gunung atau kecelakaan atau apa-apa gitu kan karena kabut ya. Ya. Nah, cuma masalahnya pada saat itu kita nggak mungkin berhenti karena ngejar waktu. Perjalanan kita turun itu kan masih panjang banget ya. Sementara di puncak aja kita udah kemalaman hitungannya, itu udah di luar dari rencana kita di awal. Ya udahlah habis kayak gitu jalan, gue tuh selalu nanya udah jam berapa gitu, karena gue mau berhenti di waktu maghrib kan. Akhirnya kita sampai di kandang badak, kayak akhirnya kita melewati si tanjakan setan itu. Cuma pas akhirnya di kandang badak ini minum air hangat, gue perut gue supaya punya tenaga lagi. Dan kaki gue, permasalahannya di situ, kaki gue tuh udah mulai bengkak kan karena sakit. Maksudnya kayak lo udah Terus keseleong nggak diurut tapi lo paksain terus jalan turun gitu dengan jalur medan bebatuan kan, ibaratnya kaki ketemu batu kan keras gitu ya mas, nggak empuk kayak ketika lo nginjek tanah gitu. Itu kaki terus gue udah mulai. mah lu gimana mah? Nah itu, oh ya gue lupa cerita. Jadi setiap kali lambung gue ngerasa kayak ditusuk atau sakit, gue selalu bilang, bentar, bentar, bentar. Gue cuma bilang kayak gitu doang. Itu pun kayak, ayo, ayo gitu teman gue. Gue tuh cuma kayak, terlalu perut gue sakit, perut gue sakit. Gue juga nggak mendetailkan ke dia perut gue tuh sakit kayak gimana. Dan dia juga nggak tahu kalau gue punya mah. Dan udah cukup kronis juga kan. Makanya ketika itu kumat, sakit banget rasanya. Makanya nanya ke warung-warung yang di kandang badak itu nggak ada yang jual obat mah gitu. Nanya ke pendaki lain juga nggak ada. Sampai akhirnya gue cuma dikasih madu sama tolak angin. Sama Mas Adi tuh dari Tangerang. Jadi thanks banget buat Mas Adi dari Tangerang yang udah ngasih gue tolak angin dan madu, lumayan lah. Terus akhirnya jam 6:30 kita di kandang badak. Teman gue sebenarnya udah nawarin kayak, lo yakin masih kuat, kayak kita mau minta panggilin ranger aja nggak nih, kata temen gue gitu. Gue nah ini yang salahnya lagi, gue tuh kan tipikal yang gak enakan ya sama orang. Gue gak enak ngerepotin orang, gue gak mau nyusahin orang gitu. Dan ini tuh apa tuh namanya, nggak berlaku lah di gunung. Lo gak usah sok kayak gitu kan harusnya. Capek bilang aja capek. Iya, capek bilang aja capek gitu. Tapi emang gue ngerasa kayak pada saat itu kayak kayaknya gue masih kuat deh. Gue lupa karena gue lagi duduk, jadi kaki gue nggak dalam keadaan menekan gitu. Jadi gue ngerasa enggak kok, nggak apa-apa gitu. Temen gue masih kayak yakin ini perjalanan kita masih jauh banget loh. Bilang iya nggak apa-apa, bisa kok, bisa. Dan gue pun udah lupa sejauh apa jarak dari base camp ke kandang badak gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak oh udah deket gitu. Padahal sebenarnya nyatanya itu masih jauh banget. Terus habis kayak gitu akhirnya ya udah jalanlah kita dari kandang badak tuh jam 7 kita istirahat tuh cuma. Terus ini nih melalui part yang sampai detik ini sebenarnya gue masih merinding sih. Dan gara-gara pendakian Gunung Gede aja gue tuh nggak berani tidur dengan keadaan gelap gitu. Jadi lampu kamar gue tuh sekarang masih nyala. Dan gue butuh waktu nih buat ceritain ini. Jadi jam 7 malam kita turun kan dari kandang badak ke bawah. Itu masih dengan keadaan apa namanya, gue sama temen gue ini gandengan ditambah jalan kita tuh bersisian gitu loh, sebelahan, bukan depan belakang gitu. Nah baru beberapa menit jalan tiba-tiba dinding deh sumpah gue ngerasa ada yang ngikutin
Gue awalnya masih kayak bodo amat gitu, cuma entah kenapa ini kuat banget gitu, maksudnya kayak gue ngerasa banget gitu loh. Entah mungkin ini karena fisik gue yang udah mulai drop atau gimana ya, jadi kayak sugestinya ke sana gitu. Tapi nggak tahu, gue ngerasa aja gitu. Setiap di pendakian-pendakian gue sebelumnya, bahkan di gunung yang kata orang-orang mistis aja, gue tuh biasa aja gitu. Gue masih berani warawiri sendirian, maksudnya dalam artian dari tenda gue ke tenda lain atau ke toilet yang ada di tempat camp itu tuh kadang gue masih berani sendiri gitu loh, dan gue nggak ngerasa apa-apa atau gimana-gimana. Bahkan ketika gue kemalaman di jalur berdua sama temen gue juga, gue masih biasa aja gitu loh. Cuma ini tuh beda aja, beda banget. Gue udah mulai kayak, gue bilang, gue ngegenggam tangan temen gue tuh kencang banget. Terus gue bilang sama dia, sebelah gue terus ya, setiap ada jalur yang nggak bisa kita lewatin bersisian pun, gue bilang kayak, lo satu langkah aja di depan gue gitu. Jadi kayak jangan sampai tangan kita lepas, jangan sampai dia jaraknya 2 langkah atau lebih di depan gue gitu, walaupun kita masih gandengan. Dan mungkin dia paham maksud gue, atau mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Makanya dia juga kayak iya, jadi setiap kali abis dia jalan duluan, giliran gue, terus habis itu kita bersisian lagi. Sampai suatu waktu, kok ini makin wow ya hawanya gitu. Nah, ditambah perut gue makin menjadi kan tuh sakitnya. Jadi setiap kali sakit tuh gue bilang sama temen gue, bentar, please kasih gue waktu 5 detik kalau lambung gue lagi sakit banget gitu. Gue cuma butuh 5 detik buat netralisir dan gue bisa jalan lagi gitu. Itu gue jalan aja kadang udah bungkuk-bungkuk gitu karena perut gue sakit banget. Terus habis kayak gitu teman gue tuh cuma kayak yang ayo dong, dia cuma kayak gitu doang, kayak mau mohon sama gue jangan, gue juga capek, gue udah berusaha bantuin lo beberapa kali, dia nawarin ayo gue gendong, cuma kan gue nggak mau ya, maksud gue kayak gue takut ini malah bahaya. Pertama gelap, licin, karena kan itu keadaannya masih hujan mas, dan gue nggak mau kalau nanti kita kepleset atau kaki dia tiba-tiba lemes, kita malah jatuh kebentur batu dan malah makin kejadian hal-hal buruk gitu loh. Makanya gue enggak usah. Iya, membahayakan 2 orang gitu. Jadi kayak enggak, gue nggak mau, gue bisa. Cuma paling pas tanjakan atau turunan yang agak tinggi atau curam tuh baru dia kayak agak ngangkat gue gitu. Terus nah, jangan lupakan sama ada yang ngikutin gue ini tuh kayak makin, entah kenapa gue ngerasa energinya tuh jahat banget loh. Dan gue bisa tahu kayak ini pertama kalinya banget. Perlu gue detailin gak sih? Perlu, apa-apa. Tergantung lu kuat gak sih? Oh my god, kuat kok. Nah, oke, jadi si yang ngikutin gue ini, gue ngerasa dia di kanan gue, di belakang kanan gue. Sometimes dia agak sedikit jauh, beberapa meter di belakang gue. Sometimes dia udah sangat dekat sama gue. Wujudnya tuh gue ngerasa dia tuh pendek, agak, oh my god, sumpah ini gue merinding banget, agak bantet gitu. Dia berpindah dari satu pohon ke pohon lain di sebelah kanan gue. Itu gue udah mulai dalam hati gue udah istighfar. Pokoknya ini pertama kali sih, maksudnya kayak gue pernah ngalamin hal yang lebih aneh tapi biasa aja. Gue berdua di dalam hutan sama teman gue, yang mana pencahayaan masih berkabut, masih hujan, dan pencahayaan kita itu hanya membantu untuk ngelihat jalan yang kita injek gitu, supaya gue nggak salah nginjek lagi. Itu pertama. Kedua, jadi ada satu waktu juga, bukan satu waktu, satu daerah. Nah, gue ngerasa banyak banget yang ngeliatin kita berdua. Oh, itu gue udah mulai kayak
perut gue sakit, gue capek banget, dan gue udah mulai kedinginan juga karena kan gue tuh gampang banget berkeringat ya, jadi kan baju gue otomatis basah kan, baju Itu gue tuh basah. itu tuh masih di track gitu. Masih di Itu track. masih di trek, masih di tengah hutan. Terus habis itu tuh tuh macam-macam gangguan, terus kayak sampai gue nangis, terus gue ngomong gini, lo jahat banget sih, gak ngasih waktu gue buat berhenti sama sekali, lo gak ngasih gue kesempatan untuk istirahat, gue udah 2 jam jalan, kata gue ke teman gue. Teman gue tuh gak ngejawab ocehan gue, dia cuma kayak ayo dong Nis, Kayaknya dia jangan kayak ngerasa juga ya. ya, jangan kayak gini, please jangan kayak gini, ayo, kata dia. Dia tuh yang anak ini tuh sebenarnya kita tuh sering banget debat, maksudnya kayak kita tuh kalau ngomong saling ngegas gitu loh. Cuma pada saat itu dia tuh kayak ayo dong please. Gue tahu dia capek, mungkin dia lebih capek dari gue karena ngebawa gue ya. Mungkin dia lebih apa ya? Ya kita sama-sama capek, beban kita juga sama-sama, perasaan kita juga mungkin sama-sama. eh Jadi dia udah menekan ego dia dan emosi dia tuh, menurut gue kayak dia udah sabar luar biasa nih ngadepin gue. Pertama ngadepin gue pas muncak ke Tansen, dia udah sabar, pas turun apalagi. Cuma pas ini kan gue udah mulai, wah udah kacau deh. Lo tau gak sih apa yang ada di pikiran gue saat itu? Terserah deh lo, kalau misalnya mau duluan aja, gue mau istirahat dulu, saking kaki gue udah sakit banget gitu. Tangan kanan gue juga kan kelamaan menopang kaki gue pakai trekking pole, pegel kan mas, ditambah Perut ya. begitulah perut gue juga. Terus kata dia ayo dong jangan kayak gini, terus akhirnya gue kayak ya udah, tapi kalau misalnya lambung gue lagi sakit, kasih gue pengertian, biarin gue istirahat dulu, gue cuma minta 5 detik, jangan lo seret gue terus gitu. Dia nggak ngehirauin gue, dia kayak cuma ayo please jangan kayak gini gitu, yaudah ayo gue gendong. Gue bilang nggak mau, gue nggak mau digendong, kata gue gitu. Itu kayak sambil jalan sambil gue nangis. Eh, Akhirnya gue bilang kayak ya udah please, kalau ada shelter kita berhenti ya, sebentar aja, kata gue gitu. Dia tuh kayak nggak ngejawab juga tuh. Terus kayak ya udah lo mau minum. Nah setiap kali gue mulai capek ya, dia tuh kayak nawarin gue minum. Sampai gue tuh juga sempat marah kayak gue nggak mau minum, gue nggak butuh minum, gue cuma mau istirahat, kaki gue sakit, perut gue sakit. Gue ngeluh kayak gitu kan, gue marah kayak gitu ke dia. Terus kayak gitu, cuma ya udah dia nggak pernah nggak pernah ngehirauin amarah gue. Jalan dengan keadaan, dengan yang poin 1 tadi gue ceritain, terus ditambah poin kedua gue ceritain. Nah lewatlah akhirnya kita ke shelter yang pertama kita lalui itu di situ itu kayak yang wah, mulai luar biasa banget hawanya. Tuhan kayak nggak ada nggak ada harapan banget lah gitu loh buat tempat berhenti, ditambah nggak ada juga yang naik. Ya emang kita juga mikir sih nggak mungkin ada yang orang naik ke atas, kondisi cuaca yang kayak jam-jam segini juga tuh kayak mustahil gitu loh. Terus nggak berhenti di shelter. Nggak berhenti, nggak mungkin. Nanti ini gue ceritain di part selanjutnya, ada di ujung temen. Sampai tapi ada satu momen gue tiba-tiba duduk depan shelter itu. Temen gue langsung kayak narik gue, bener-bener kayak dia langsung ngangkat gue dong, kayak ayo nis jangan, kata dia gitu kan. Nah sepanjang jalan itu juga dia tuh zikir terus-terusan, cuma diucapin gitu loh. Sementara kalau gue udah istighfar bacaan, cuma gue dalam hati gitu loh. Kalau teman gue disuarain gitu loh. Pokoknya setiap kita ngelewatin shelter tuh zikir dia tuh semakin kenceng, pegangan sama gue juga semakin kenceng gitu loh. Pokoknya setiap kali gue berhenti
kecapean dan kesakitan, dia tuh cuma kayak, ayo dong," gitu. Zikir lagi, jadi kayak, ucapan yang keluar dari mulut dia hanya zikir dan, "Ayo Nis, please Nis, ayo dong," gitu. Cuma itu doang gitu. Akhirnya jam berapa ya, jam 9 malam gitu, gua kayak hopeless banget ya, maksud gua kayak yang, anjir gua udah jalan dari 2 jam, gue cuma nyampe sini gitu loh, perjalanan masih panjang banget. Jadi kayak gue mau nyampe bawah jam berapa nih sebenarnya gitu. Wah udah kacau banget sih, gue kayak, masa iya gue jam 11 jam 12 masih di tengah sih, kan nggak mungkin juga ya. Gue udah kayak udah pengen udah nangis malah gue kayak yang, terus ditambah yang si ngikutin gue itu nggak udah-udah, yang ngeliatin makin kacau, terus gue nggak pernah berani nengok ke belakang, gue juga nggak pernah berani untuk ngelihat ke depan Masih atau masih ngikutin terus? masih masih Mas, gila itu gue udah stres berat, mana mana kadang beberapa kali dia tuh, kayak mau nangkep gue gitu loh. Kayak maksudnya kayak gue udah nggak gue sempat kepikiran kayak gue sempat gue nggak tahu sih ini kayaknya salah ya, gue kayak berpikir seperti ini di tempat kayak gitu dan keadaan kayak gitu. Cuma gue juga udah nggak tahu apa yang harus gue lakukan pada saat itu. Gue berpikir kayak, "Udahlah, pasrah deh," gitu. Maksudnya kayak yang terserah terserah Allah, eee, apa yang terjadi gitu loh. Gue cuma mau istirahat, gue cuma mau kalau temen gue mau duluan ya udah mangga, gue tidak akan menyalahkan, gue tidak akan gimana-gimana gitu. Maksudnya kayak ya udah gue udah nggak sanggup jalan, kaki gue sakit, badan gue sakit dan lain-lain gitu loh. Cuma gue nggak berani ngucap itu ya, maksudnya kayak gue nggak berani menyuarakan, itu semua cuma di dalam hati gue nggak berani menyuarakan, "Udah lo kalau mau duluan, duluan aja, gue nggak apa-apa sendirian di sini," gitu. Sotoy banget kan gue berdua aja, ketar-ketir ini sok-sokan pengen sendiri gitu. Eee, Habis kayak gitu, entar dulu, lupa entar, Hmm. pokoknya temen gue akhirnya setengah nyeret gue, narik maksudnya ya megang tangan gue kenceng banget, nggak lepas-lepas, setiap kali gue mau jatuh, karena sakit ya perut gue, dia tuh makin kenceng megang gue gitu dan setiap kali salah satu di antara kita kepleset, itu tuh kita tuh nggak ada yang kayak, "Lo nggak apa-apa?" Atau misalnya kayak, "Sakit nggak?" Atau berhenti beberapa detik, nggak. Jadi kalau misalnya gue atau dia yang kepleset, kita langsung kayak terus ngegas. Jadi kayak cuma kepleset, langsung tarik bangun, jalan, kepleset, tarik bangun, jalan gitu. Itu bener-bener lo bayangin aja kita tuh bener-bener jalan sengebut yang bahkan gue aja kayak sekarang kalau dipikir-pikir gue ngerasa kayak, wow, keren banget gue dalam keadaan kayak gitu gue bisa jalan cepet gitu loh, yang mana biasanya gue tuh lelet banget, jompo banget lah. Tekanannya banyak jadi jalannya cepet. Itu dia. Jadi pokoknya kayak yang sebisa mungkin, secepat mungkin dan oh Apa? bukan apa-apa ya semoga. Nggak apa-apa cerita ini nggak apa-apa. Terus abis itu, nah gue tuh kayak yang bikin gue hopeless lagi kayak gue ngerasa gue jalan udah cepet banget, tapi kok nggak sampai-sampai gitu loh, Mas. Nah, ternyata di pikiran gue mikir gini ya, Hmm. ini kalau sampai gue muter-muterin satu tempat yang sama berjam-jam tadi, gue akan berhenti. Apapun yang terjadi, gue akan berhenti. Bodo amat deh, bodo amat. Gue akan nunggu di situ sampai pagi. Karena kalau udah kayak gitu kan, dari yang gue baca ya, ya emang nggak bener kalau lu jalan terus gitu. Mendingan lo diem dulu. Terus habis kayak gitu, akhirnya sampai titik dalam hati berdoa, kan gue ngerasa kayak yang emang kalau ngucap tuh nggak boleh sembarangan ya kan, ucapan gue adalah gue pengen Gunung Gede sepi, gue pengen naik nggak bawa apa-apa gitu loh. Nah itu gue inget itu sih kayak, Allah kok ngabulin banget ya, doa-doa gue yang kayak gitu. Akhirnya gue berdoa lagi dalam hati, "Ya Allah, kasih pertolonganmu dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk tenaga, entah itu dalam bentuk tiba-tiba ada orang yang naik, atau gue ketemu orang camp, apapun itu bentuk pertolonganmu tuh berarti banget buat aku saat ini," gitu, atau tiba-tiba sakit gue hilang gitu.
Itu gue yang bener-bener kayak yang gue berdoa, gue memohon banget di dalam hati gue supaya pokoknya kayak apapun bentuknya deh, gue nggak neko-neko kayak yang ya Allah pengen ketemu orang, enggak, atau misalnya kayak ya Allah pengen pengen ada tiba-tiba ada ranger, enggak, gue nggak minta yang kayak gitu, gue cuma pengen dalam bentuk apapun terserah Allah. Nah, kemudian sampai akhirnya jam 10-an itu sampai gue lupa nama shelternya apa, eee, ketemu sebelumnya nih, sebelumnya tuh kayak yang gue ngerasa itu gue udah di bawah, udah daerah-daerah bawah, Mhm. padahal enggak gitu. Gue ngomong gini sama temen gue, eee, "Pokoknya kalau ketemu siapapun please minta pertolongan ya, gue udah bener-bener gak kuat," kata gue gitu. Gue juga sempat ngomong kayak yang kesadaran gue tuh udah mulai hilang-hilangan nih, maksudnya kayak yang 20% menurun gitu loh. Karena kan emang maksudnya sakitnya double ya, triple mungkin. Kayak yang Triple. sakit di bawah bagian kaki, sakit di perut gue bagian tengah, terus udah sampai akhirnya, ketika mah itu kan gue ngerasa sesak nafas ya, maksudnya pengen muntah tapi gue nggak mau gitu, gue tahan-tahan gitu. Jadi kayak yang udah dari atas sampai bawah tuh kayak sakit semua badan gue. Eee, Temen gue ya lagi-lagi dia tidak menjawab, cuma zikir terus. Terus gue ngoceh lagi kayak yang, "Ih, ada suara orang tuh, itu pemukiman bukan sih?" Kata gue gitu, maksudnya pemukiman orang-orang yang nge-camp gitu. Dan Mhm. dia nggak ngejawab juga, cuma gue ngerasa ngedenger kayak rame gitu, tapi nggak ada cahaya sedikit pun gitu. Dan ya bener, ternyata setelah kita ngelewatin jalan tuh nggak ada apa-apa. Jadi kayak yang gue hopeless lagi, sampai akhirnya di shelter, bener-bener ini kondisi gue udah mulai ancur-ancuran ya, maksudnya kayak drop sedrop-dropnya, hujannya sih udah mulai gerimis gitu. Kita ketemu, eee, pendaki yang nge-camp gua nggak tahu sih ini daerah mana ya karena, gelap juga. Pokoknya kita ketemu sama mereka. Oh, ini tuh sebenarnya harapan terakhir kita nih. Jadi pas kita naik tuh ada satu shelter, di situ ada pedagang pedagang bakso goreng lah, gue ingetnya pedagang bakso, karena cuma di situ doang yang ada bakso goreng. Jadi temen gue ini sempet ngomong, "Ya udah ayo kita coba sampai situ, kali aja di situ masih ada tukang dagang yang tadi pagi." Walaupun sebenarnya kita pesimis sih, karena pas kita naik ada bapak-bapak yang turun nanya, "Neng, di depan ada yang jualan nggak?" Terus gue bilang, "Oh ada Pak, ada bakso malah," kata gue gitu kan. Kayak, "Oh iya, soalnya kemarin saya lewat nggak ada." Terus katanya, "Emang Bapak lewat jam berapa?" "Maghrib saya lewat situ, nggak ada yang dagang." Nah, gue inget itu kan, cuma ki apapun itu, sekecil apapun harapan, ya udahlah, itu jadi pegangan kita. Makanya kayak teman gue, "Ayo sampai situ baru istirahat, sampai situ baru istirahat," gitu. Karena pikirannya mungkin akan ada yang dagang. Dan itu definisi lagi-lagi Allah tuh baik banget, dia ngasih pertolongan ke kita. Nggak ada yang dagang, tapi ada yang nge-camp. Kita juga nggak nyangka ada orang yang nge-camp di situ, karena kan kayak yang rata-rata orang tuh nge-camp akan ke bagian atas gitu loh, Mas, supaya Mhm. ke puncaknya nggak terlalu jauh, karena kalau nge-camp di situ tuh jauh banget. Nah, gue langsung kayak yang, wah itu kayak yang, oh my god tuh kayak angin Lega surga banget, oase di tengah padang gitu. Gue lega langsung gitu. bilang sama iya, gue langsung bilang sama temen gue, "Rob, jalan duluan, Rob please minta bantuan deh, terserah bantuannya apapun, gue udah nggak kuat," kata gue gitu kan. Akhirnya temen gue untuk pertama kalinya ngelepas gue, dan emang oh ya, hawanya juga udah mulai beda ya, udah mulai baik-baik aja gitu. Terus, eee, dia akhirnya larilah jalan duluan gitu loh. Nah, gue berjarak berapa meter ya kata dia dari jarak dia, terus akhirnya gue pingsan dong. Gue pingsan Mmm. aja jatuh. Udah dari Inget situ lu kan gue nggak apa? inget lu langsung nggak sadar itu, langsung pingsan. Iya, jadi pas pokoknya kayak, "Sana lu jalan duluan, minta tolong dalam bentuk apa pun." Pokoknya gue ngeliat temen gue ini udah nyampe di tenda mereka, ya udah gue pingsan gitu. Jarak berapa
meter ya, agak lumayan sih sebenarnya. Ya udah gue nggak inget apa-apa. Bangun-bangun gue udah double selimut, udah ya udah sepatu gue udah dalam tenda lah gitu loh. Tangan gue lagi diangetin tuh lagi sama teman gue. Terus habis itu baru gue masih agak samar nih sama ini. Oke, intinya gue sadar di dalam tenda. Gue ditolongin sama, jadi di situ tuh ada 2 grup. Satu grup isinya bapak-bapak. Mereka emang cuma mau camping doang, nggak mau muncak gitu loh. Mereka camping di situ. Tapi satu lagi, ini ada satu orang dia ngedaki sendirian. Dan akhirnya karena cuaca, karena hujan, dia ngecamp bareng si bapak-bapak itu. Namanya Mas Fauzi. Dia orang Pasuruan yang kerja di daerah Tanah Abang. Nah, gue ada di dalam tendanya Mas Fauzi. Jadi di dalam tenda itu tuh temen gue sama dia. Kayak ya udah dia paling kayak cuma minum dulu mbak gitu. Pokoknya istirahat dulu aja mbak. Udah ngehubungin ranger, ternyata teman gue tuh nelfon ranger. Terus ya udahlah, teman gue sih ngobrol ya, gue sih cuma kayak yang masih pusing gitu loh. Sampai akhirnya si rangernya datang, ditanyalah kronologi dan lain-lainnya, teman gue yang nyeritain. Terus akhirnya dicek kan, masa kayak dicek kaki gue, dicek kondisi badan gue, terus gue dikasih air minum, air mentah, gue dikasih air garam juga. Terus akhirnya ya itu jam berapa ya, jam 11-an atau setengah 12 deh, gue lupa. Terus 2 orang tuh si ranger bapak-bapak ini, dia nanya, ayo Neng kuat jalan gak, ayolah kuat gitu. Terus gue bilang kayak kuat kok, cuma kakiku sakit. Terus saya pas dicek, ternyata makin bengkak kan. Terus akhirnya kata si bapak-bapak yang satu, kata ranger yang satu kayak yang pakai bahasa Sunda deh, pokoknya intinya yang artinya gini, udahlah itu mah dibenerin di bawah aja biar dia terteriakan di bawah. Gue kan paham ya bahasa Sunda gitu, gue ngerti sedikit-sedikit. Yang ada di otak gue adalah mati gue disiksa nih gue, apa karena gue merepotkan, menyusahkan, jadi gue disiksa dengan sampai akan dibikin gue teriak-teriak gitu. Cuma gue udah pasrah aja, udah bodo amat dah, sakit dah gitu. Terus akhirnya napas gue keluar tenda pun masih kayak gue masih berusaha berdiri di papah gitu kan, kayak kuat nggak kalau jalan sendiri. Terus karena gue nggak mau ngerepotin dia, gue malu juga, gue bilang kayak kuat deh, kayaknya aku bisa pakai trekking pole gitu. Terus kata bapak-bapaknya, gak usah lah, udah lama nanti gitu, gendong aja. Yaudah akhirnya gue digendong lah, dievakuasi tuh. Malu banget gue gitu. Panjang jalan juga ya ngobrol lah, maksudnya kayak ditanya-tanya itu kayak cuma berdua doang gitu, tektokan. Terus kayak emang udah pernah naik gede sebelumnya gitu. Terus kita jawab ya kayak belum gitu. Kayak yang ditanya juga, emang udah pernah naik gunung kemana aja Neng gitu. Gue jawab lah, kesini kata gue gitu. Kata oh yaudah diam itu. Nah kita akhirnya sampai Maksi itu, sampai pos Maksi sekitar jam 1 deh kalau nggak salah. Pokoknya kalau sejam perjalanan. Nah pas di bawah gue dijemput sama Aryan namanya, orang base camp gue. Udah akhirnya naik motor, kita balik ke base camp. Nah pas di sini barulah kita cerita, gue juga baru berani ngomong semuanya. Nah kata teman gue ngomong gini, sumpah ya lo tuh bacot banget deh. Gue bilang apaan sih? Iya lo tuh pas di tenda itu gue malah ngomong gini, gue nangis kayak yang ada yang ngikutin gue gitu, kayak orang mah nanti aja ngobrolnya di bawah gitu, jangan di situ. Si A-nya itu, base campnya tuh cuma cengar-cengir aja, dia ngeliatin kita gitu loh. Mulai ngegas juga kan teman gue. Terus gue bilang kayak, emang gue ngomong kayak gitu? Gue ngerasa gue nggak tahu kan.
teman gue, iya lu bacot banget. Gue bilang kayak, udah sih nanti aja, jangan ngomong kayak gitu, jangan cerita, nanti aja, udah diem nih minum. Sama teman gue digituin pas pas gue baru bangun, baru sadar dari pingsan gue itulah. Terus habis kayak gitu, udah akhirnya dia, emang lo doang yang takut, gue juga takut tau gak sih, makanya jadi alasan dia ngegandeng gue itu ya karena ternyata dia pun sepenakut itu. Itu pertama. Terus yang kedua, apalagi mau berhenti di shelter nih, ini dia nih so-soan banget mau berhenti di shelter, udah tahu kayak gitu. Terus gue bilang, ya emang kenapa? Karena kan pikiran gue shelter itu tempat istirahat, jadi nggak apa-apa ya walaupun hawanya memang rada-rada aneh gitu. Terus abis itu temen gue ngomong apa lagi ya, kita saling memvalidasi lah. Tapi akhirnya si A itu kan nanyain ya kronologi gue kenapa akhirnya. Terus gue bilang lah, ya kan baju gue basah karena keringat ya, bukan karena kehujanan gitu. Terus asupan gue juga kurang, temen gue masih menyalahin gue kayak yang, dia susah banget sih disuruh makan, disuruh minum. Terus gue gas balik lah kayak yang, gue tuh makan ya, kata gue juga nggak haus. Terus enggak, lo tuh dehidrasi kata gitu. Enggak, sotoy ya, berantem lah si Anya, cuma ketawa doang. Terus ya udah akhirnya dia pun cerita kan kayak yang, ya emang sih bukan kesalahan ya, maksudnya kayak yang kita tuh agak nekat nih kita berdua, maksudnya belum pernah naik ke Gede dan ternyata tektokan kita lewat jalur Cibodas yang ternyata jaraknya itu dari base camp sampai puncak tuh 12 kilo lebih. Gue juga kayak, wow, pulang pergi berarti kan 24 sampai 25 kiloan ya. Sementara setiap kali gue lari aja atau jogging tuh gak pernah gue sejauh itu coy. Dan ini gue sok-sokan naik dengan jalur panjang. Kemudian dia kasih tau lah kalau mintanya tuh lewat Putri gitu. Terus ya gue ceritain juga kayak kenapa gue milih jalur Cibodas. Terus habis kayak gitu ternyata gue nggak tahu kalau Putri itu cuma 6 kilo gitu loh. Pokoknya terus ya Anya juga bilang kayak gini, iya saya juga kan kadang suka morterin ya, saya juga nggak akan kalau kemalaman di jalur, saya juga nggak akan berani istirahat di shelter sih, kata si Anya tuh kayak gitu. Terus gue langsung kayak, oke, baiklah, aku sih sotoy banget pengen segala istirahat di shelter dalam keadaan seperti itu. Terus gue juga kayak, lo tahu nggak kenapa gue zikir kenceng banget tuh? Terus kayak gue tuh cuma kayak, ayo nih please. Kalau dia mohon-mohon sama gue untuk tetap terus jalan tuh ya karena gue kan posisinya badan gue udah drop ya. Gue udah drop, pasti kan makin gampang keserang gitu mas. Iya. Itu ya, makanya jadi kayak dia selalu memaksakan gue untuk bangkit. Sampai kata dia kayak, emang lo doang yang ngerasain, gue juga di sebelah kiri gue gitu loh. Cuma ya karena gue tahu nggak mungkin kita berhenti di situ, makanya gue kayak terus paksa lo. Gue nggak peduli sama kaki lo yang sakit, kata dia kayak gitu. Gue bilang ya kan lo nggak ngerasain kan, makanya kayak yang gue tahu kita serem, gue tahu kita capek, gue tahu kita kemalaman banget. Cuma gue tuh kan gak minta istirahat lama, gue cuma minta beberapa detik gitu loh. Gue cuma minta pengertian lo doang gitu. Yaudah akhirnya kita pokoknya banyak cerita lah sama si A itu. Dan maksudnya rekomendasi untuk next pendakian. Cuma gue bilang kayak, enggak aku sih udah deh kayaknya enggak. Karena ini tuh definisi yang sampai kepikirannya, apa ya yang dirasakan orang-orang yang saat di gunung terpisah dari rombongan tapi mereka selamat gitu. Maksudnya kayak apa yang mereka rasakan ketika malam-malam sendirian mencekam di tengah hutan. Karena gue aja yang berdua udah deh kayaknya sampai saat ini gue tidak akan mau mendaki lagi walaupun ramean dan lain-lain, udah cukup. Yang tadinya gue plan gue tektokan ini gue cuma mau uji coba Gede, maksudnya kayak yang nengok jalur sebelum nanti gue ngecamp sama teman-teman gue yang lain. Karena emang sebenarnya gue tuh mau naik gunung sama teman-teman gue berlima atau berenam gitu, dan itu ngecamp. Cuma karena temen gue baru masuk kerja dan masih probation gitu kan gak bisa ya, jadi kayak gue masih harus nunggu sebulan atau 2 bulan. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma gue iseng aja kayak pengen tektokan gitu sama si teman gue ini.
nanti rencananya mau balik lagi rencananya, tapi berhubung karena kejadiannya begini, makasih. Gue langsung pas gue dapet sinyal juga gue ngehubungin teman gue ngabarin kayak pendakian kita batal ya. Oh, nggak apa-apa, nggak usah batal, gue tetap akan ikut, tapi gue akan nunggu di base camp. Jadi kayak silahkan kalian naik gunung, gue akan nunggu di base camp, gue akan nginepnya di base camp, gak apa-apa. Jadi gue akan menemani sampai base camp aja. Makasih banget, walaupun gue nggak bawa apa-apa, diporterin dan lain-lain, gue tetap nggak akan mau naik. Sampai saat ini gue tetap bulat kayak yang, bahkan udahan deh gue kayaknya naik gunungnya, siapapun yang mau alat-alat pendakian gue sok mangga ambil. Trekking pole gue juga kan ketinggalan ya, pas gue pingsan tuh kan jatuh, terus pas gue turun sama ranger juga nggak inget lah gitu, iya ketinggalan. Jadi kayak yang ya udahlah, udah bodo amat gitu, gue juga udah nggak akan make lagi, gue sih mikirnya kayak gitu. Itu deh. Anjir, itu kalau lo nggak ketemu orang ngecamp di itu. Oh, gue nangis darah sih kayaknya. Lo tahu nggak sih pas gue ini ya, pas gue apa namanya, pas gue digendong sama ranger, gue aja nggak tahu kalau ternyata perjalanannya itu masih sejauh itu, masih jauh banget. Sejam ya itu, ranger aja sejam. Iya, ranger tuh sejam, karena jalannya pun cepet banget ya, jalannya cepet banget. Nah, Kalau gue mungkin bisa jam 12 atau jam 1 malam gue sampai. Belum lagi ininya kan, ngelewatin jembatan, ngelewatin danau, Telaga Warna gitu-gitu. Gue kayak yang, pokoknya pas gue digendong tuh gue sambil mikir sih kayak, wah ini kalau misalnya gue tetap harus jalan sejauh ini, enggak deh kayaknya, bener-bener enggak bisa. Nah pas gue pingsan itu kan gejala hipo ya, tuh sampai orang kata si Mas Fauzi yang nolongin gue itu sampai pucat banget, gue sampai biru gitu. Habis kayak gitu, nah ini juga nih, ini salah satu jenis pertolongan Allah ya dalam bentuk apapun. Jadi yang di tengah-tengah hutan itu, pas kalau kata temen gue, dia cerita, jadi kan dia minta tolong nih kayak yang apa namanya, gimana ya, teman saya udah nggak kuat gitu kata dia. Nah untungnya si bapak itu tuh dikasih nomor ranger gitu kalau ada apa-apa, gituin kan. Terus disuruh telepon lah. Nah pas nelpon itu nggak ada sinyal, ya iyalah dalam hutan coy, mana ada sinyal. Pada nanya pakai kartu apa, ada sinyal nggak ada. Nah terus habis kayak gitu, pas kedua kalinya, pas teman gue mau nyamperin gue katanya, dipanggil lagi sama si bapak-bapak ini kayak, ini ada sinyal nyambung gitu. Ya udah terus gue ngomong lah gitu. Nah pas dia mau nyamperin gue tuh baru dia ngedapetin gue pingsan, kayak ngebangunin gue gitu kan, kayak nis woi gitu. Kata dia gue digampar-gamparin gitu, tapi katanya gue nggak bangun-bangun. Gue langsung kayak, anjir berani-beraninya lu ngegampar gue, kata gue. Ya lu gue bangun-bangunin nggak bangun. Terus gue bilang, gimana gue tahu, kata gue. Ide juga ege kan ya. Terus ya udah ternyata pas apa namanya, udah ternyata gue pingsan. Makanya pas gue juga nggak sadar tuh kan, pas gue di base camp gue buka jas hujan, kok jas hujan gue sobek, kok jas hujan gue kotor banget gitu loh. Ya iya lu kan jatuh ya. Gue bilang gue cuma kayak karena gue nggak tahu gue harus merespon apa gitu. Kata dia pas digendong jatuh, katanya gue berat. Parah. Kayak udah sakit, gue dijatuh-jatuhin. Padahal tadi nawarin gendong dia. Iya, sosok nawarin gendong. Pokoknya intinya gue jangan sampai cerita ini bocor ke mamang gue, itu doang. Gue aja bilang kayak nyampe base camp jam berapa. Pokoknya ternyata pas gue ngaktifin handphone ya, jam 7 malam si teteh base camp itu nge-WA gue udah sampai mana. Terus jam berapa gitu, jam 10 deh kalau nggak salah, mamang gue tuh udah nge-WA gue, kalau dapet sinyal langsung kabarin gue, kata dia gitu. Karena dia nanya ke temennya yang orang base camp itu, dia ada yang udah naik tapi balik gitu. Makanya dia
langsung ngechat guenya kayak gitu, begitu dapet sinyal kabarin gue kan Khawatir. aktif net. Emang dia tuh setiap kali gue naik gunung tuh dia protek kayak, lo naik sama siapa, dia pernah naik kemana, kayak lo kan ya dia paham mental dia, sering banget naik gunung sama gue, jadi dia udah paham banget gue lah, kayak lo kan kayak gini, lo kan kayak gini gitu, lo yakin. Kayak gue tuh bener-bener setiap kali mau naik gunung tuh gue selalu nemuin mamang gue ini dengan temen gue yang mau naik bareng gue, jadi kayak yang dia, oh iya orangnya berarti gini, mungkin bisa sabar sama gue gitu. Padahal pas awal-awal gue naik ya, kayak yang gila keren ya gue Rob, maksud gue bukan maksudnya sombong ya, maksudnya kayak, gue ngerasa gue dapet partner yang pas karena kita tuh sama-sama tertib, disiplin sama waktu. Terus gue juga dalam hati, wah bisa nih kayaknya kekejar waktunya karena ternyata gue bisa sejam sejam berhenti sebentar, sejam berhenti sebentar gitu. Karena biasanya ketika gue naik, di gunung lain tuh baru berapa langkah udah berhenti, berapa langkah udah berhenti, terus namanya sama om-om yang, ini ya sama apa namanya, suhu-suhu pendakian, begitu istirahat mah kita ngegelar terpal, maksudnya kayak yang masak gitu loh, begitu istirahat lama banget, sementara ini kan gue istirahat sebentar gitu. Jadi kayak yang, eee, okelah, masih mungkin akan sesuai dengan plan gue dan temen gue di awal nih gitu, paling kemalaman juga kan estimasi kita naik 7 jam, dan itu sebenarnya kecapean kan kita naik jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 tuh kita udah sampai puncak kan. Terus masalah terbesarnya itu adalah di turunnya. Kan kalau turun gue estimasiin waktu ya mungkin 3 jam sampai 4 jam gitu. Jam 4 di puncak, terus emang kayak kita berdua juga bukan tipikal orang yang suka lama-lama foto-foto atau gimana gitu, bener-bener ya udah kalau udah nyampe puncak, udah tahu ini puncaknya langsung turun gitu. Kalaupun kesorean di jalan kan, nah estimasi turun gue tuh 3 jam, kita nyampe puncak jam 4, jam 5, jam 6 tuh ya masih agak-agak terang dikit mungkin ya, itu udah di daerah bawah. 1 jam lagi itu kan pasti udah mau deket-deket pos Cimahi ya. Jadi kayak ya udahlah nggak masalah gitu, bubar Menganggap jalan banget, kesleo. ya bubar jalan banget sumpah. Pas turun sih bener-bener kacau. Udah jam 1 nih, lu mau istirahat nggak? Masih belum janji ya setelah gue cerita ini kan kayak menetralisir perasaan gue lagi. Oh, santai santai. Oh, gue ceritanya berantakan, tidak sesuai dengan yang gue share di story gue. Oh, ini tahu akhirnya kan, teman gue itu ternyata si Robby ini tuh, tukeran kontak tuh sama mas-mas yang sama si Mas Uji. Akhirnya gue kayak yang mau say thanks gitu. Kayak nanti one day gue akan ketemu. Nanti naik lagi ke Gunung Gede. Terima kasih. Terus, oh ini, ternyata, ya si Mas Uji ini juga kan nanya kan, akhirnya kita tukeran sosmed, terus dia kayak yang, apa, tak pikir kamu tuh ini Mbak belum pernah naik, maksudnya kayak yang belum pernah kemana-mana gitu loh. Ternyata pendaki juga itu, aku bilang kayak, saya itu bukan pendaki mas, nggak ada pendaki pingsan kata aku gitu kan. Maksudnya kayak, ya tapi kan Mbak kayaknya udah kemana-mana gitu. Enggak, jangan tertipu oleh sosial media kata gue gitu kan. Terus kayak, Ya, tapi kan tuh Mbak baru gua nebeng, lagi nebeng. apa? Iya, gue daki tuh nebeng. Gue mendaki tuh dilayani gitu loh. Terus habis itu, dia tuh ya pada akhirnya dia juga kayak ya itu mah namanya musibah, terus kayak yang, eee, apa namanya, ya musibah sih intinya, maksudnya kayak yang karena menurut dia ya, menurut si Fauzi ini, itu sebenarnya ya bukan pemula-pemula, bahkan si Robby aja ngomong gini ke si AA Basecamp pas kita cerita-cerita, ya untung ada dia nih, saya akuin saya emang navigasinya jelek gitu, jadi makanya saya lebih percaya ke dia emang pas
pas pendakian pas kita turun jalur turun aja kayak yang gue yang disuruh memilih jalan mana nih kiri kanan lewat mana nih sebelah mana nih, dia tuh pada akhirnya kayak gitu karena mungkin ngerasa gue lebih tahu gitu loh. Wah, kampretnya orang ini ya, berapa kali menjerumuskan kita coy, entah ke tengah hutan entah ke jurang gitu loh, kayak ada aja. Masa kan kayak yang gue nggak tahu ya entah feeling atau gimana, kayak yang, oh ini nih jalurnya, dia tuh sama sekali nggak ada gitu loh, nggak ada inisiatif ke sana atau misalnya kayak ngeliat kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Oke. Gimana kalau kita end recording dulu? Enak aja. Ngob- Masih di record ya? Nah, kita bikin gini buat ending gitu kan. Nanti lu kasih konklusi gitu. Oh, oke, gue tau. Nah, jadi gitu deh cerita pendakian gue yang gak seberapa itu. Canda deh, bukan yang gak seberapa itu. Maksudnya kayak ini bener-bener pengalaman banget gue di hutan yang lumayan rapat vegetasinya. Cuma berdua doang sama gue yang belum pernah naik ke Gede, yang ternyata kita juga belum tahu jalurnya kayak gimana karena tidak mencari tahu dengan detail. Jadi mungkin kayak jangan naik gunung berdua kalau lo belum pernah ke situ atau kalau sama temen yang gak pro banget gitu loh. Kayak jangan deh, dan kalau waktunya gak memungkinkan mendingan ditunda aja. Kayak pokoknya kalau gue ya, pokoknya sekali lagi kalau gue buat gue pelajarannya adalah jangan pernah naik gunung berdua.